Ada bujer-bujer yang bilang giliran kayak begitu datang, giliran laporannya si Boker nggak datang. Ih, duit Doktif, terserah Doktif dong. Doktif mau kemana aja, urusan kalian apa? Gitu, hah? Urusan kalian apa? Terserah Doktif. Paham nggak? Doktif mau kemana? Diurusin. Kagak ngambil duit kalian juga, kalian yang usil repot. Ngapain? Hah? Doktif mau datang atau enggak itu haknya Doktif. Nih. Mana? Doktif mau ini ya Pak Kapolres, Pak Haryo. Nah ini. Guys, kalian silakan menanyakan ya. Mungkin bisa pesan atau ngetek ke Pak Haryo Sugihartono. Ya, kalian bisa ngetek ke sini guys. Sinyalnya bagus kan? Oke kan sinyalnya? Coba lihat di akun aku live-nya. Pak Haryo, Dokti mohon dengan sangat Bapak untuk memantau atensi untuk kasus ini ya Pak. Pelaporan dari saudara Richard Lee RL DRL itu Pak, DRL Richard Lee, Dokter Richard Lee ya, yang diduga melaporkan Bapak Afrizal. Kena apa Pak? Kok ada orang sipil Kohans yang ibunya cerita tadi, Kohans ya, Kohans itu kan asistennya DRL, kok bisa satu mobil sama anak buahnya Pak Haryo. Itu jelas sudah melanggar aturan ya. Jadi Dokti mohon tolong dipertanyakan nih Pak ke anak buahnya Pak. Takutnya Dokti pada oknum-oknum ya Pak ya, gitu. Karena Dokti dengar DRL itu punya backingan yang kuat di Palembang. Emang Dokti tanya, emang backingan tuh apa sih Pak Haryo? Dokti nanya, backingan tuh maksudnya ada pegangan jenderal apa pegangan apa gitu. Dokti mau nanya nih, nggak ngerti soalnya. Bukannya polisi itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan miliknya orang yang berduit aja gitu. Enggak ya, Dokti yakin nih Pak, ini ada orang yang dilakukan penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dugaannya Pak. Dokti yakin Pak Haryo nggak ngerti apa-apa. Guys, kalian tolong segera di chat ya, beliau ini di chat, di tag, supaya beliau mengerti. Kemungkinan beliau tidak paham ada oknum-oknum bawahannya yang melakukan hal itu ya, gitu. Oke. Kantor polisi sudah dilaporkan guys, sudah dilaporkan, tapi itu haknya Doktif untuk menyebarkan ini ke media. Kenapa? Karena DRL itu nggak ada tobat-tobatnya. DRL terus menyebarkan, menggiring opini melalui buzzer-buzzernya. Doktif harus melawan juga dong, jangan suruh Doktif diam. Kenapa? Karena kalian tuh masyarakat yang gampang banget digiring opini. Ya, kalian itu masyarakat yang gampang banget digiring opini, sementara orang yang pelakunya nih, ya, pelakunya petentang-petentang masih jualan dengan bebas. Jadi Julali. Gitu. Apa? Emang udah siap? Siap. Tanyain aja. Nah, boleh deh, cappuccino kali ya. Udah nggak? Itu butter cream latte, boleh. Tapi ya hot. Iya, di sini ada Bang Bobby. Enggak, Nikmir nambah lagi 30 hari dugaannya guys. Doktif sepertinya dia naik lagi. Iya, jangan lapor ke polisi, ke damkar, janganlah. Tetap lapornya ke polisi ya sayang ya. Dinonaktifkan, jangan sayang. Nanti kalau dinonaktifkan, nanti Doktif dibilang nggak takut sama bujer. Ngapain Doktif takut? Biarin aja, biarkan mereka masuk dan berkomentar. Gitu. Boker kabur Dok, baru aja loh. Kabur Boker, kenapa kan Doktif mau datengin? Iya kan? Kamu dapetin produk Doktif dari mana? Kamu kan nggak pernah ke kliniknya Doktif. Kok bisa kamu dapat produknya Doktif? Oh, kamu kerjasama sama geng sirkus ya? Produknya Doktif, terus kamu serang-serang itu, padahal Doktif punya apotik loh. Doktif tuh punya apotik guys. Sekarang Doktif mau cek kliniknya kamu ada apotiknya nggak? Kok kamu bisa jualan krem etiket biru? Di apotik yang apotiknya nggak ada, gitu. Tadi kemana lagi setelah rumah Kak Dewi? Berarti lagi di sushi nyushiin aja gitu sayang. Doktif insya Allah nanti akan ke Danau Toba, tapi nanti karena Doktif langsung balik malam ini karena besok harus melaporkan akun Richard Lee di Polda Metro Jaya ya besok. Jadi hari ini Doktif minta maaf ke ibunya karena Doktif harus melaporkan
bapaknya dan ibunya juga ridho, ikhlas, karena Dotif nggak mau ya Dotif menzolimi orang ini gitu ya. Dotif harus lihat kondisi ibunya ini seperti apa, kenapa kok suaminya bisa seperti itu. Kelihatan banget ya di media, tertekan banget dia. Dugaannya itu yang ngasih sodorin kertas itu adalah Hans, dugaannya Dotif ya. Dan yang anehnya lagi, sejak kapan di kantor penyidik bisa merekam? Pak Haryo, Pak Kombes Haryo, Dokti mau tanya Pak, sejak kapan Pak di kepolisian Polres Tabes Palembang bisa bikin video seperti itu Pak? Dugaannya Dokti di sana Pak, gitu. Anak buahnya Bapak kayaknya harus diselidikin deh, kayaknya ini ada oknum-oknum deh Pak ya. Ya karena emang sesuai aturannya guys, tinggal 30 hari lagi mestinya ya, masih ada sisa 30 hari lagi. Karena mungkin ya belum menemukan ya guys, belum jelas juga gitu. Oke. Kok nambah 30? Iya memang nambah 30 hari ya kemungkinannya ya gitu. Oke. Itu kerjaannya. Emang kenapa orang yang lapor juga Dokti? Kan kamu nggak repot Bajer, iya kan? Yang lapor kan Dokti, satu persatu dipanggilin, dimasukin. Terserah Doktif dong, Doktif yang punya laporan, kok kalian yang bingung gitu ya. Oke. Buat jerawat. Nggak bisa, Doktif nggak akan fokus edukasi, nurutin kalian fokus edukasi. Penjual-penjual nakal harus Doktif hajar juga ya. Gimana kalau bapak kalian diperlakukan seperti Pak Afrizal tadi? Kalau kalian masih punya empati, masih punya hati nurani. Kalau kalian nggak punya hati nurani, pasti kalian akan berkata seperti itu. Fokus aja di skincare. Biarkan mereka nakal menjahati masyarakat, biarkan aja gitu. Nggak akan. Berarti nggak akan diam. Nggak akan bisa diatur-atur kalian. Ya, gitu ya. Apa lagi ini? Kan? Amin. Iya, enggak violation harassment apa gitu. Gitu. Bukan. Terus itu kenapa Dokti ketinggalan? Itu apa sih? Oke. Lo kapan ambilin produknya Dokti? Emang bisa tak? Bisa tapi nggak pakai ini ya. Kenapa emangnya? Ini belum masuk. Besok aja ya guys, retinalnya besok aja ya. Yang ada aja dulu. Besok udah ada retinalnya besok. Ini loh kapan sih jadinya kontennya? Agak selesai. Berapa lama lagi sih? Editnya cepat, pindahin filenya yang lama ini. Editnya cepet. Iya. Ini masih Iya boleh. Oke. Biar habis. Nanti Dokti bakalan ambiarin besok aja ya guys. Dokti ambiarin besok sekaligus retinalnya juga besok udah bisa Dokti launching lagi 2 bulan kosong ya. 2 bulan apa 3 bulan ya. Retinalnya kosong, besok insya Allah udah ada. Buat kalian yang udah cocok untuk membantu ngilangin flek dengan paket 3 paket, biasanya mereka kalau yang udah cocok pakai flek itu paket flek itu retinal yang ini kan, ini sama ini. Sama ini bandingannya. Ya, biasanya bandingannya itu, tapi nanti ya guys, besok aja. Udah tuh lagi nggak pengen capek, lagi nggak pengen jualan, besok aja gitu ya. Sabun ya besok tapi Dokti kayaknya sabun harus sama paketan guys gitu. Besok Dokti live, insya Allah besok live jam piro ya? Habis makan siang aja ya guys, jam 1 ya. Gimana? Jam 1 atau jam 2 gitu ya. Gitu, sebelum Dokti laporan ke Polda Metro. Dokti harus ke Polda Metro di sore. Polisi Palembang kenapa? Jadi ini Pak Kombes, Dokti mau ngadu. Mau ngadu guys, kenapa kok anak buahnya bisa memasukkan warga sipil pada saat proses penangkapan Pak Afrizal di mobilnya. Gitu. Kok bisa ya? Dugaannya Kohans bersama dengan para mpok lela itu gitu, anak buahnya Pak Haryo gitu. Jadi mohon diselidikin. Jadi kalian juga bisa nih bertanya ke igonya ini, ke igonya Mpok Lela ini, ke igonya bapak beliau ini.
Sekarang dokter masih di Medan sayang. Lebih ke penculikan bener. Ih, bener kalian udah pada mulai ini. Makanya kalian ramein ya guys, viralin. Terus habis gitu kalian bisa kirim pesen atau tag aja beliau. Beliau ini insya Allah amanah kok, orangnya lurus gitu. Rombongan aku salah lawan. Iya guys, makanya Dokter nggak bisa ke Danau Toba. Iya, dokter mau ke Danau Toba nanti ya. Insya Allah nanti kalau waktunya panjang 2-3 hari atau 4 hari. Ke Danau Toba 4 hari lah ya. Cukup. Mas Bobi ya. 4 hari guys. Ini kan cuman ntar malam dokter udah balik. Berarti dari sini ke Danau Toba 4 hari. 3 jam dong. 3 jam Riko. Di sananya 4 hari Riko. Nanya ya, orang nanya ya. Bikin emosi aja. 4 hari mau udah sampai Papua. Dokter tadi ke Deli Tua ya. Iya bener ya, tadi Ya, Deli Deli Tua ya. Tua. Iya, tadi dokter ke Deli Tua. Dokter nggak tahu tuh alamatnya di mana. Gitu. Terus apa tadi bilangnya ada juga, kalau emang nggak kenal kok bisa tahu alamatnya. Hello, keluarganya menghubungi DM Riko. Kalian itu bujur itu mau ya dipakai lah otaknya sedikit gitu ya. Otaknya dipakai kan dokter kemarin sudah informasi siapa keluarganya mengenal, silakan DM Riko. Paham nggak guys? Begitu DM Riko, barulah dikasih tahu ini loh keluarganya begini. Udah dokter selidikin bener nggak ini? Ternyata bener ceritanya. Nih orangnya, Riko, si bujur nanya, kalau nggak kenal kenapa bisa tahu alamatnya? DM aku, terus aku bales. Nah kan, Aku minta nomor teleponnya, minta alamatnya. tuh. Udah deh langsung kita serbu ke meja. Kenapa sih kalian itu kok panik? Iya Devian, panik mereka itu. Ya, kasihan Devian, kasihan. Mereka sudah benar-benar panik. Udah biarin aja. Jadi nanti semakin senang dokter. Terima kasih untuk saudara Richard Lee yang mengupload VT itu. Terima kasih. Karena kamu sudah memberikan kesempatan dokter untuk melaporkan akun kamu. Terima kasih banyak. Resikonya akun kamu akan disita oleh Mpok Lela. Jadinya kamu nggak bisa jualan lagi. Berhenti membodohi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Allah. Dikasih jalan deh sama Allah. Iya, jadi supaya masyarakat selamat duitnya. Gitu, alhamdulillah. Yang nyelamatin adalah Allah dengan caranya yang sangat indah sekali. Oh enggak cincila, makanya Doti minta Pak Haryo, ya. Doti minta Pak Haryo. Biarin aja, pokoknya Doti bakalan bicara. Enggak apa-apa, Doti posting ini kan postingnya beliau. Postingan dari Bapak Pak Haryo Kombes di Igoy, nggak apa-apa. Gitu, nggak ada masalah guys, ini boleh. Jadi buat kalian yang merasa ada keluhan, Mpok Lela itu adalah sahabat masyarakat Indonesia. Bukan digunakan senjata untuk menekan. Bukan dijadikan senjata untuk apa? Menghajar masyarakat, mengintimidasi masyarakat yang lemah gitu, yang ekonominya masih belum kuat, belum stabil. Enggak gitu. Pak Haryo, Doktif akan sampaikan apresiasi yang luar biasa jika Pak Haryo bisa mau berani untuk menelusuri kasus ini, memberikan atensi khusus Pak Haryo. Karena ini akan menjadi isu nasional, Doktif akan terus memantau ini. Karena apalagi Doktif sudah akan melaporkan ini ke Polda Metro Jaya. Ya, dari mulai prosesnya, proses penjemputannya, proses kok tiba-tiba tidak ada surat, tiba-tiba langsung dibawa, ini apakah sesuai dengan prosedur, nanti akan Dokter tanyakan ke Polda Metro Jaya gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya kebal hukum gitu, dilarang-larang, nggak ada yang bisa larang-larang Dokter, nggak ada ya. Apalagi ini untuk membongkar suatu kejahatan, nggak ada gitu ya. Willy Sam, betul kok begini, emang kenapa kamu nggak bisa jadi dokter ya? Kamu nggak bisa jadi dokter, kamu iri ya? Kamu nggak bisa jadi dokter, kamu iri ya? Kamu nggak bisa jadi dokter, kamu iri ya? Kenapa sayang? Kenapa Willy? Makanya kuliah yang bener, jangan di drop out. Ya kalau kamu di drop out, kamu belajar yang bener. Nih ya, gitu. Namanya Taufik Hidayah, tapi kelakuannya kayak Dajjal. Kamu ini ya pasukannya Dajjal ya. Kasihan orang tua kamu. Taufik Hidayah, tapi kelakuan kayak Dajjal. Jangan, ya.
Ya, ntar di akhirat lo kamu bakalan ditanyakan. Kalau dokter dipertanyakan semuanya fakta, jihad fisabilillah. Kenapa? Gak akan berhenti mengungkap kejahatan. Apalagi dia udah mendolimi anak kecil. Nanti suatu saat anak kamu atau bapak kamu bakalan begitu, baru kamu tahu rasa. Ya, kamu menebar benih, kamu yang akan menuai semuanya. Tabur tuai. Ya, masih ingat kasusnya orang-orang yang dolim kedoktif? Cepat kan balasannya. Begitupun dengan kalian bujur-bujur itu. Tunggu aja balasannya dari Allah. Entah usahanya kalian bangkrut, entah kalian ditipu, entah kalian tiba-tiba kena kanker, gitu ya. Kalian pasti akan menuai guys, pasti akan menuai. Karena dokter bilang jihad fisabilillah, backingannya dokter Allah. Gak ada takut-takutnya. Dokter akan bongkar semuanya, ya. Sebentar lagi Doti mau mampir ke Pancing, mau datang ke Pancing, gitu, mau lihat Pancing itu kayak apa sih kliniknya, ada nggak dia ininya, apotiknya, kok bisa bikin etiket biru. Terus habis gitu, udah deh guys, kalian kelilingan sebentar. Tadi udah makan duren ya, tadi Doti makan duren. Tadi Doti makan duren apa ya, enak banget tadi. Bawor. Itu dari mana? Dari Medan. Bukan, maksud tokonya kalau orang pada mau beli. Tadi enak banget. Oh, yang punya tuh, tokonya apa ini? Yang punya. Duren MD Medan. Apa? Duren MD. Duren MD. MD. Medan. MD. MD apa MG? MD. Duren MG Medan, guys. Duren MG Medan. Itu lokasinya di mana? Tokonya di Cibinong. Di sini Cibinong. Oh, pabrik di sini, Mas. Oh, di sini nggak ada guys. Pokoknya tadi udah teman. Di Cibinong itunya apa? Kios. Oh, kios di Cibinong. Oh, bukan di Medan. Tapi tadi Doti makan durennya beliau, enak banget. Sarul. Hah? Sarul mau ngarang cerita apa lagi? Apa lagi kamu Sarul? Hah? DRL udah ngarang tuh cerita, istrinya udah bilang nggak ngakuin, sampai nangis-nangis tadi bilang. Hah? Bleh, nggak bakalan datang, paham nggak? Baiknya gimana? Ngalah-ngalahkan cuy sekarang. Bleh. Bo, ya, narasinya tuh yang pinter gitu loh, yang cerdas gitu. Narasi kok tulul sekali narasinya. Memang, karena dia memang dapat duitnya dari situ. Teh Sandri tadi nonton nggak teh? Teh Sandri nonton nggak? Hah? Lamanya mindahin kalian Lamanya makanya, ya kan? sampai aku tetap. Jangan-jangan itu penuh kali memorinya. Enggak, Bun, emang lama. Teh Sandri tadi nonton nggak? Tadi istrinya Pak Afrizal yang mantan asistennya DRL. Ya, nanti kemungkinannya dia akan, iya kasihan kan kayak keluarga bapaknya, anaknya kasihan. Tapi nanti Bapak Afrizal akan menceritakan sesuatu yang sangat mencengangkan. Sampai detik ini, dokter tanya namanya body lotion Helwa. Apakah betul dicampurkan dengan Revaquin? Tidak, dia jawab guys. Tetapi dia alihkan ke night cream Helwa. Kalian kalau bisa mikir kan, kok DRL nggak pernah klarifikasi soal HB Helwa? DRL, kamu klarifikasi soal HB Helwa dong. Kalau emang kamu yang ngoplos, nanti kamu juga akan dapat tuntutan lagi dari owner brand Helwa. Makanya kamu jujur, karena kayak dokter mau tanya, bener nggak kamu ngoplos? Kalau kamu nggak ngoplos, ya berarti itu beritanya nggak benar, kan gitu. Tapi kalau kamu ngoplos, ya kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Nanti brand Helwa akan nuntut kamu, kan begitu? Kabar kita. Dan kenapa kamu tuh takut banget sama karput? Kok kayaknya kamu tuh berada di bawah ketiaknya karput, takut banget sama karput. Kenapa ya? Dan tidur. Kenapa? Ya kan? Kenapa DRL? Tahu nggak guys? Kenapa DRL takut banget sama karput? Tahu nggak? Karena karput itu kalau mau masukin DRL tinggal jentik aja, tek, masuk DRL guys. Tapi karput tuh sungguh mulia hatinya. Dia masih belum pengen DRL masuk. Tapi kalau karput pengen, tek, selesai, DRL akan masuk. Makanya dia tidak berani nyenggol-nyenggol karput kan guys, nggak berani kan? Karena itu
Karena itu guys kuncinya. Makanya dia take down kan videonya dia diseret-seret. Kan itu kan dokter yang suruh. Kamu take down. Kalau tidak begini-begini, dia take down. Begitu takutnya dia dengan seorang Karput guys. Karena Karput tahu semuanya. Dan kalau sampai itu dia Karput bongkar, DRL habis. DRL habis hidupnya udah, pencitraannya udah habis, selesai. Tapi seorang Karput nggak kayak begitu, belum. Tapi mungkin dengan melihat video yang tadi mungkin Karput sudah gemes kali ya. Makanya Doti minta DRL kalau bisa senggol Karput dan sekali aja gitu kalau berani lagi. Nggak berani. Gitu guys. Karput itu Kartika Putri sayang, yang difitnah, yang dulu difitnah juga sama DRL, yang akhirnya masyarakat Indonesia kegiring opininya soal Helwa itu, gitu ya. Kalau soal night cream Helwanya emang mengakui, tapi kalau body lotion yang Dokti pertanyakan itu bukan night cream, body lotion Helwa. Apakah betul kamu campur Richard? Nah kan Dokti kan tanyanya begitu, DRL betul tidak? Apakah itu hoax? Tapi sampai sekarang nggak dijawab, dialihkan ke night cream. Tiba-tiba ada Pak Afrizal yang diangkut. Berarti kan jadi mikir, jangan-jangan berita ini benar lagi. Kalau sampai benar, bayangkan DRL ngoplos, itu kan bahaya banget, kejahatan loh itu kalau emang benar. Diklarifikasi dong dek, gitu ya. Dia memang blow on memang. Taufik Hidayat sama Willy Salim itu Taufik namanya dia Taufik, tapi ternyata dia blow on semua. Bisa diulang nggak? Nanti ya Doktif bakalan tinggal nunggu ini kakak dia edit sama dia. Sabar guys. Nggak masuk guys di ini, masih di dipindah terlalu besar kayaknya ininya. Apa namanya? Filenya kegedean. Bentar ya. Filenya kegedean guys. Gedean. Only nyaman. Aduh Doktif nggak tahu tuh, nggak pernah lihat brand itu guys. Doktif dengernya ya kemungkinannya ada perpanjangan 30 hari untuk teknik kita. Tapi ini insya Allah perpanjangan yang terakhir, habis itu udah nggak bisa lagi. 30 hari habis itu selesai, udah nggak bisa ditambahin lagi. Gitu. Ini si Willy apa sih Willy ini? Willy diblokin aja tadi terlalu ini hodop lah. Ini apa namanya? Dokter nggak mau dia punya bujur-bujur yang terlalu hodop. Blok aja lah. Terlalu hodop soalnya dia. Ya. Carinya Dokter itu yang bujur-bujur yang kreatif, jangan yang terlalu blow on. Kalau terlalu blow on itu ini. Mana lagi tadi Taufik tadi blow on juga itu. Taufik juga blow on juga sama. Mana blow on? Ada tadi blow on juga itu. Si itu blow on juga. Willy sudah Dokter blokir aja karena dia ini. Dokter blokir aja karena dia terlalu blow on, nggak belajar ini, otaknya nggak dipakai sama dia. Gitu. Iya, makanya kan greget kan, cuman Dokter dengar katanya si Feni sudah melaporkan. Coba kalian tanya guys, sudah melaporkan apa belum? Nanti Dokter yang jadi saksinya. Udah kalau ketemu boleh foto, boleh lah sayang, kenapa enggak foto aja, ya. Gitu. Nanti buat yang ketinggalan kan sudah pada follow belum? Kalian makanya follow. Nanti kalian bakalan tahu video yang Dokter cuplik-cuplik aja yang penting-penting ya guys dari acara live tadi, yang cukup membuat Dokter sebenarnya marah, kesel, haru, apa ya tadi ya Mas Bobi ya, perasaan tadi kita apa ya, campur baur tadi ya Mas Bobi, masuk dong, masuk ya yuk gitu guys. Tadi perasaannya Mas Bobi gimana lihat yang tadi? Kayak gimana ya, sedih iya, miris iya, ya kan? Kayak kita beneran ikut terzolimi gitu ya dok. Ya kan? Kayak ngerasa aduh ini anak sekecil itu harus ngerasain bapaknya bisa dibilang apa tuh ya dok, diculik buat iya ya, kayak dugaannya kayak ada penculikan jadinya gitu. Ini seperti kayak jadi kesana kayak penculikan. Dokter ingat jadi zaman G30 SPKI iya zaman penculikan gitu guys, serem ih. Kasihan guys, kalau ya semua itu pada nangis gitu, nanti kalian bisa lihat sendiri aja di ya, kita aja yang ngelihat aja tuh, aduh kameramen semua tadi pada nangis sih. Iya ngeliatin, karena nggak nyangka kok bisa setega itu gitu loh.
Kok bisa setega itu? nggak mikirin keluarganya gitu. Gimana perasaan keluarganya, anaknya? Bahkan say hello aja sampai nggak sempet ya katanya anaknya, 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 sampai nggak sempet ya katanya anaknya. Itu 2 hari sebelumnya. Ih, Empok Lela itu suruhannya DRL